Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi atau perintah dari change case, text highlight color, dan perataan teks pada aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung saja langkah yang pertama itu dengan membuka aplikasi Microsoft Office Word. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Office Word. Nah, seperti yang saya maksud tadi, di sini ada 4 perintah yang akan saya jelaskan, yaitu change case, text highlight color, dan perataan teks. Oke, jadi yang pertama adalah change case. Oke, jadi change case ini adalah suatu perintah yang terdapat pada grup font menu home Microsoft Word, di mana pada perintah ini terdiri dari beberapa macam model tulisan. Ada yang kecil atau lowercase, ada yang uppercase, ada yang sentence case, dan capitalize each word. Nah, seperti yang saya perlihatkan sekarang, ada beberapa opsi pada fungsi change case. Jadi di sini biasanya kita lebih sering menggunakan bagian uppercase pada penulisan judul. Nah, seperti yang saya gunakan pada judul pembelajaran kali ini. Nah, ini adalah perintah dari uppercase. Sedangkan untuk sentence case, nah ini biasanya digunakan pada pembuatan suatu kalimat atau paragraf. Jadi yang hanya kapital adalah huruf pertama pada kata pertama dalam sebuah kalimat atau paragraf. Sedangkan untuk capitalize each word, ini biasanya digunakan ketika kita membuat atau menulis sebuah subjudul atau submateri. Misal di sini change case. Nah, seperti ini. Karena ini adalah subjudul, maka penulisan yang saya gunakan itu adalah capitalize each word. Seperti ini. Nah, ini adalah perintah yang saya gunakan sekarang. Oke. Sedangkan untuk isinya, jika terdiri dari sebuah kalimat atau paragraf, mayoritas orang menggunakan tipe sentence case yang ini. Jadi yang kapital atau huruf yang besar cuman di awalan huruf pada kata pertama sebuah kalimat atau paragraf. Oke. Saya jelaskan kembali, jadi uppercase itu digunakan pada saat penulisan judul suatu materi, sedangkan capitalize each word biasanya digunakan pada penulisan subjudul, dan sentence case lebih digunakan pada penulisan isi dari subjudul, yaitu yang berbentuk sebuah kalimat atau paragraf. Oke. Jadi cara menggunakan perintah change case, maka sediakan teks terlebih dahulu. Misal di sini teksnya adalah manfaat mempelajari fungsi atau perintah-perintah yang terdapat pada aplikasi Microsoft Office Word. Nah, jadi ini adalah contoh teks yang akan saya format dengan memilih beberapa tipe change case yang terdapat pada Microsoft Office Word. Jadi langkah yang pertama ialah dengan memblok teks yang ingin diedit atau diformat. Dengan cara letakkan kursor di belakang huruf pertama, yang ini. Letakkan kursor dengan cara mengklik kiri,
sambil ditahan, lalu geser ke arah kanan atau digeser sampai teks terakhir yang akan diformat atau diedit. Jika kita selesai memblok, biasanya ditandai dengan adanya warna background biru seperti yang terlihat pada layar. Setelah diblok, selanjutnya kita masuk ke menu home. Oke, masuk ke menu home, lalu pada group font, jadi ini group font ya. Pada group font kita pilih icon perintah Cengkes. Nah, icon dari Cengkes itu sendiri adalah yang ini, yang saya tunjuk. Jadi ikonnya huruf A kapital dan A kecil. Nah, kita cukup mengklik satu kali. Setelah itu muncul beberapa pilihan tipe Cengkes. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, isi dari subjudul kita lebih sering menggunakan tipe Sentencase yang ini, yang di atas. Oke. Tapi kalau kita ingin mencoba untuk menggunakan tipe yang lain, boleh untuk belajar ya, lowercase. Nah, perhatikan perubahannya. Yang awalnya di sini tadi M kapital berubah menjadi M kecil. Jadi semua teks yang terdapat pada lembar kerja ini yang sudah saya blok, semuanya huruf kecil, tidak ada huruf kapital. Kenapa? Karena tadi saya memilih tipe lowercase. Nah, sedangkan uppercase, nah seperti ini. Nah, dia berubah menjadi huruf kapital semua. Tapi ini digunakan untuk penulisan judul materi. Kapitalis each word. Jadi dari tampilan perintahnya saja sudah memperlihatkan adanya huruf kapital di tiap awal kata. Jadi kalau saya milih ini, otomatis teks yang saya blok tadi, awalan katanya akan menjadi huruf kapital. Nah, lihat perubahannya. Semua awalan kata, baik itu kata penghubung atau bukan, dia berubah menjadi huruf kapital. Oke, tapi di sini kita pilih Sentencase. Oke, selanjutnya adalah text highlight color. Highlight color. Oke, jadi text highlight color itu berarti kita memberikan warna pada teks, tapi warna yang diberikan itu bukan pada warna hurufnya, tapi warna background pada kata atau teks yang diseleksi. Jadi adapun icon dari text highlight color itu sendiri adalah yang ini. Oke, ini ada pensil dan ada huruf AB serta warna di bawahnya. Oke. Nah, dengan adanya perintah ini pada Microsoft Office Word, maka memudahkan si penulis untuk memberikan tanda pada kata-kata penting dalam suatu isi teks atau paragraf. Misal di sini saya menuliskan teks menggunakan internet dengan baik dan benar. Nah, misalnya membuka alamat yang mengandung hal negatif. Nah, tapi di sini menurut saya ada kata penting yang harus ditandai pada penulisan teks. Dalam hal ini adalah internet. Jadi di sini saya menggunakan text highlight color. Jadi saya blok terlebih dahulu. Setelah itu pilih text highlight color. Nah, maka terdapat warna kuning pada background teks tersebut. Sebenarnya bisa juga ditandai dengan bold atau tulisan miring
Tapi fungsi text highlight color seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk memberikan suatu tanda pada kata yang dianggap penting pada suatu kalimat. Oke. Selanjutnya adalah perataan teks. Oke. Jadi perataan teks pada Microsoft Word di sini berfungsi untuk mengatur tata letak atau posisi teks pada lembar kerja Microsoft Office Word. Dan pada Microsoft Office Word terdapat 4 kategori dalam perataan teks. Ada yang rata di kiri, ada di tengah, kanan, dan rata kiri kanan. Untuk pembuatan suatu dokumen, kita lebih sering menggunakan perataan kiri dan kanan agar hasil dari pembuatan dokumen itu sendiri terlihat lebih rapi. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang perataan teks pada aplikasi Microsoft Office Word. Jadi pertama-tama kita harus sediakan teks terlebih dahulu. Oke, misalnya ini adalah teksnya. Saya copy saja ya supaya lebih cepat. Nah, ini yang saya maksud tadi, perataan teks rata kiri dan kanan ini. Terlihat sisi kirinya dia rata. Begitu pula sisi bagian kanan. Nah, untuk perintah perataan teks ini yang aktif atau yang sedang digunakan adalah perintah justify. Nah, untuk melihat icon dari perintah perataan teks, kita masuk ke menu home. Lalu pada grup paragraf, nih fokus ke bagian ini. Ada 4 macam perataan teks. Nah, untuk perataan teks yang sedang aktif atau yang digunakan, dia ditandai dengan adanya warna kuning atau orange pada icon tersebut. Nah, misal yang ini, saya letakkan kursor di sini dan jenis perataan yang aktif adalah yang ini. Ini terlihat sisi kiri dan kanannya dia rata. Nah, kan seperti pada teks yang ini, rata kiri dan rata sisi kanannya. Oke, jadi ini adalah jenis perataan teks justify. Justify ya yang ini tulisannya justify. Ini khusus yang ini, justify rata kiri dan rata kanan. Justify. Untuk mengetahui nama dari icon perintah tersebut, kita cukup mengarahkan kursor ke ikonnya seperti ini. Tanpa diklik, maka akan muncul nama perintahnya. Tuh, perhatikan di bawah. Muncul justify. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan jenis perataan teks yang kedua. Jadi kita blok terlebih dahulu. Jadi bloknya boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Oke. Jadi yang kita blok adalah teks yang ingin kita edit atau format. Oke, setelah di blok, kembali masuk ke menu home, lalu paragraf, dan kita akan pilih yang ini. Dari gambarnya, dari ikonnya saja, dia rata di sebelah kanan. Nah, nama dari perintah ini adalah text right. Jadi dia rata di sebelah kanan. Nah, saya klik satu kali. Nah, ini kan terlihat perubahannya. Dia rata sebelah kanan, sedang kirinya tidak. Nah, kalau tampilan seperti ini, berarti dokumennya terlihat tidak rapi. Jadi, alangkah bagusnya kita menggunakan yang justify. Oke, rata kiri dan kanannya.
Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah perataan bagian. Nih, terlihat pada tampilan ikonnya, dia di sisi kanan. Jadi dia tidak rata di kiri dan tidak rata di kanan, tapi dia di tengah. Saya klik. Nah, dia ratanya di tengah. Perhatikan ini, dia langsung ke tengah. Ini tidak rata ke bawah, ini juga tidak rata ke bawah. Selanjutnya itu perataan terakhir. Jadi ini tadi namanya adalah center. Jadi dia rata di tengah. Sedangkan yang terakhir adalah yang ini, bagian kiri. Ini namanya itu text left. Left ya, kiri. Ini. Saya klik. Nah, dia ratanya di kiri, sedangkan di sisi kanan dia tidak rata. Nah, seperti yang saya maksud tadi, untuk isi dari suatu dokumen, alangkah baiknya kita menggunakan justify yang ini. Jadi rata kiri dan kanan sehingga teks terlihat lebih rapi pembuatannya. Untuk center yang ini, posisi teks rata di tengah. Ini biasanya digunakan untuk penulisan judul seperti yang ini. Ini saya klik di sini dan yang aktif adalah yang kanan, yang tengah. Karena memang untuk pembuatan judul kita lebih sering menggunakan jenis perataan center atau tengah. Oke? Jadi itulah beberapa perintah yang saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.